Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Pada kali ini kita akan belajar materi pada bab 4, yaitu menyambut usia balik. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Amati gambar tersebut dan kalian ceritakan kepada teman kalian berada pada fase yang mana? Pertanyaan ibu sekarang, berapa umur kalian? Coba kalian hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah kalian semua masih anak-anak atau sudah tergolong dewasa? Tentunya kalian mengalami perubahan yang terjadi pada diri kalian, baik itu secara fisik maupun mental. Secara fisik tentu saja jelas yang awalnya kalian bayi sampai kalian besar, sampai kalian bisa belajar duduk, belajar berjalan, bermain, bahkan secara mandiri kalian sudah bisa mengerjakan aktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu menandakan perkembangan kalian sudah mulai berkembang dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Pada materi ini, itu sangat penting kita ketahui karena kita akan berhubungan dengan kewajiban kita dalam menjalankan syariat agama sesuai dengan usia kita atau yang disebut dengan balik. Lalu pertanyaannya, apa sih balik itu? Ya, balik secara bahasa berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Secara umum, bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan dia ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita belajar tanda-tanda balik itu. Kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan juga ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih itu merupakan hasil kajian dari para ulama fikih. Sedangkan dari segi ilmu biologinya, hasil penelitian dari para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Ayo, lebih disimak lagi penjelasannya ya. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu fikih itu ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Pada anak laki-laki, tanda ia sudah memasuki usia balik ditandai dengan mimpi basah. Biasanya, mimpi basah ini terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi ya, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Dan tidak jarang mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan loh. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar. Sering disebut dengan junub. Agar suci dari hadas besar, maka ia harus mandi wajib dulu. Tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Nama air yang keluar pada mimpi basah itu disebut dengan air mani atau sperma. Yang kedua, tanda balik
Tanda balik yang dialami oleh anak perempuan yaitu ditandai dengan haid atau keluarnya darah dari alat kelamin wanita. Setiap wanita kodratnya pasti akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Jika itu sudah terjadi, menandakan bahwa kalian semuanya telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan. Di usia berapa kalian akan mengalaminya? Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Yang harus kita ketahui, kita harus bersiap menyambut dengan datangnya tanda-tanda tersebut dan juga perubahan yang terjadi akibat kita sudah balik tersebut. Nah, kali ini kita akan bahas tanda-tanda balik berdasarkan ilmu biologi. Tahukah kalian apa ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda puber atau balik yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut pada bagian-bagian tertentu. Yang bisa juga ciri-cirinya, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuhnya jakun, dan suara yang terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat dan besar, gerak menjadi lebih aktif, dan nafsu makan meningkat. Sedangkan perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi oleh sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Hormon ini juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini memengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Perubahan fisik yang dapat dilihat antara lain, pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makannya lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Nah, jika sudah balik atau mengalami tanda-tanda di atas, kalian semua berarti berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti biasanya, yaitu seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Itu dinamakan dengan mandi wajib. Tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Berikutnya, membersihkan tangan. Selanjutnya, sangat penting bagi kalian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Apa sih mukallaf itu? Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah atau keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Di antara kewajiban tersebut ialah sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu atau menuntut ilmu, puasa Ramadan, dan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, sholat fardu. Pertanyaan ibu sekarang, sejak umur berapa kalian melaksanakan sholat fardu 5 waktu? Siapa yang mengajari kalian? Dan mengapa kalian sholat? Nah, perlu di sini ditegaskan bahwa sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Kenapa kita melaksanakan sholat? Karena sholat itu adalah perintah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." Di sini dapat kita pahami bahwa sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan rohani kita. Sholat mengajarkan kita akan yang berikutnya adalah kewajiban mencari ilmu. Setiap muslim laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Hukum menuntut ilmu itu wajib. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh karena itu, kita akan menerima balasan sesuai perbuatan kita. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa ya nak, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan ilmu yang luas dan bermanfaat. Kita tahu bahwa wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra, yang berarti bacalah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya ilmu pengetahuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Baiklah, itulah penjelasan materi ringkas kita di bab 4 ini dengan tema menyambut usia balik. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat penting sekali bagi anak ibu untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat agama kita. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.